Siapa sangka burung-burung ini bisa kita temukan hidup di tempat-tempat yang seperti ini. Di saat mereka musnah di hutan-hutan rumah mereka di Pulau Jawa, justru sebagian dari mereka bisa survive dan bertahan hidup di belantara beton dan pencakar langit ibu kota. Entah mereka awalnya terlepas atau sengaja dilepaskan pemiliknya, yang jelas mereka bisa survive dan bertahan hidup dengan kerasnya kehidupan manusia-manusianya yang saling berlomba-lomba mengejar penghidupan. Ini salah satu bukti pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di kota Jakarta. Selain penting untuk paru-paru manusianya yang sudah sedemikian parah terpapar polusi, entah polusi udara, polusi suara, polusi visual bahkan. Setidaknya video ini adalah salah satu bukti pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di kota Jakarta. Hutan kota itu wajib kita ciptakan meskipun secuil, karena ini bisa jadi rumah yang aman bagi beragam spesies burung yang entah dari mana mereka datangnya. Mari kita jaga mereka, kita sediakan sedikit ruang buat mereka tinggal dan berkembang biak. Semoga bisa terus lestari. Ini momen yang sangat langka ya. Biasanya di kebo, ini adanya di babi nih, berarti jalak babi. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita masih mengeksplor di hutan di Jakarta ya. Di antara belantara beton ini masih ada hutan-hutan yang tersisa. Ini kita bisa ngelihat di sini burung jalak kebo. Kalau selama ini burung jalak kebo itu identik dengan kebonya, karena dulunya dinamakan jalak kebo itu karena sering ada di dekat kubangan kerbau ya. Nah ini cukup menarik. Kita bisa melihat ini di dekat celeng ya, atau babi hutan. Maka saya menyebutnya ini burung jalak celeng. Ini cukup menarik, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini momen-momen yang sungguh langka sebenarnya. Di alam pun akan susah nih kalau menemukan seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ini bagaimana simbiosis mutualisme antara burung jalak sama celeng. Maka kita lihat aja nih burung jalak celeng. Jalak celeng. Nah, nih. Wah. Mantap ya. Tuh. Zoom banget tuh jalaknya. Tuh. Di jalak itu nyari tuh di lumpur-lumpur itu cacing kayaknya. Tuh. Nih. Nah, dia adanya di belakang babi tuh. Nah tuh masih naik babi tuh, nah ya kan, cuma tadi turun lagi dia, zoom out. Babinya mau telang-telang ngebaya namanya babi tuh. Nah tuh dia moncongnya babi tuh. Nah coba di zoom in di moncong babi tuh, nah jalaknya tuh. Nah di moncong babi juga nggak takut ya. Kalau itu dimakan tuh. Mana tadi jalaknya tuh, jalak celeng ini akhirnya ketemu jalak celeng. Zoom out, jangan dirasa gerusuk, pelan-pelan aja. Nggak takut keinjek dia.
Mana jalaknya nih? Ngikutin terus. Oh, jalaknya berkoloni dia ya. Belum. Oh, jalak. Mompa ternyata, kirain cekakak. Ini ranting-ranting kering ini tempat mereka nih bertengger. Semua jenis burung pasti ke sini ya, di ranting-ranting kering ini. Jadi kalau mau breeding, lihat nungguin aja di sini. Burung-burung pasti ke sini. Tuh, semua pada di situ. Cekakak, pelatuk, ngumpul di sana no. Tuh, jalak. Tasin gua rata sedikit. Nah, jalaknya. Nah, sedikit. Nah, aduh, kebanyakan. Nah, dapat. Pas. Nah, segitu buang dikit, kalau terasa berat buang itu di zoom out. Nah, pas banget tuh, ada tekukur masuk. Tekukurnya biarin, tekukurnya kabur. Loh, jalak kemakan. Oh, itu sepasang. Oh, 3. Nah, 3. 4 tuh. Oh, 4. Oh, satu koloni tuh 4. Dapat, alhamdulillah, momen yang bagus ini. Cakep koloni ya. Koloni nih. Itu kena rumput. Iya. Biar. Apa? Buluk ini. Nah, bagus. Cuma dikit, itu Kak, untuk ambil itu. Nah, segitu juga. Celengnya lebahan tuh. Apa-apa, ini yang mompa tuh. Nah. Dia mompa di atas celeng. Sampai habis baterainya. Zoom sampai jalaknya paling gede, di zoom. Nah, itu bagus sih, foreground tahu. Di akhir aku malam dulu mau ekornya 2 pun Kagak ya? ngabang. Ini menjomblo nih, kasihan. Apa? Kelihatan kontolnya? Ada. Kasihan tuh. Seorang diri ya? Iya. Ini pasti ditembak itu pasangannya. Ini hilang dari keamanannya, dari koloninya, bisa. Tapi ini coklat ya, nggak putih. Coklat mau masih muda begitu. Masih anakan, kan trotol nih. Dia udah trotol mana sih?
Iya, kasihan dia tuh. Dia seorang diri. Pasangannya kemana? Temannya kemana? Gak ada teman. Seorang diri di sini, di antara ibu kota. Entah pasangannya pergi meninggalkan dia atau memang sudah mati, nggak tahu kita. Coba di zoom lagi, kelihatan nggak nih? Zoom in dong. Ini jauh ya ini. Agak blur ya? Hmm? Agak blur. Enggak. Nah, itu sebelahnya itu apa tuh? Oh, 3 zoom out. Oh. Dapat 2 konten. Wow, itu beauty shot itu, Bol. Bening gambarnya juga tuh, karena cahaya jauh sini top-topnya bagus. Di pundak koper ada semut tuh. Mana? Oh, ini. Sakit banget. Nanti datang terus, kan datang silih berganti. Nah, cukup sekian dulu teman-teman ya pantauan kita ini seputar burung jalak kebo ini atau burung kerak kerbau ya. Ini cukup menarik. Semoga ini bisa dijadikan inilah referensi buat teman-teman semuanya seputar burung-burung, ensiklopedia burung-burung di ibu kota. Ternyata di ibu kota kita yang katanya keras dengan kehidupan manusia-manusianya yang super duper sibuk, kita masih bisa menemui sedikit ruang tersisa yang masih asri, yang masih alami, dan patut kita pertahankan seperti ini. Kalau bisa ditambah ya. Sekian itu teman-teman, mari kita jaga burung-burung ini biar tetap bisa terus lestari. Kita jaga hutan rumah mereka, jangan diganggu biar mereka bisa tetap eksis ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat pagi dan siap. Saat pandemi banyak banget burung peliharaan yang dilepaskan sama pemiliknya, entah karena takut menularkan virus atau memang tidak memungkinkan ketika itu situasinya. Banyak sekali yang tidak bisa memberi makan karena memang situasi lockdown dan pembatasan aktivitas manusia ketika itu. Yang jelas burung-burung ini dibuang begitu saja ke alam tanpa peduli nasib mereka selanjutnya. Entah dari mana asal burung-burung itu, Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Mereka kini terekam jelas bisa survive dan memenuhi hutan-hutan kota dan ruang terbuka hijau di ibu kota. Hikmah selama pandemi, tidak ada perburuan, pembangunan, dan penebangan pohon serta aktivitas manusia lainnya yang merusak. Mereka kini bisa hidup dan bahkan berkembang biak membentuk koloni-koloni kecil di ibu kota. Bahkan di saat saudara-saudara mereka musnah di hutan-hutan di Pulau Jawa, kini mereka bisa tinggal dan berkembang biak meneruskan generasinya di belantara ibu kota ini. Seperti juga manusia-manusianya yang datang dari berbagai muara negeri, yang kemudian datang menetap dan mencari penghidupan di Jakarta. Burung-burung ini pun kami menyebutnya burung ibu kota.